Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama teknisi kampungan ya. Kali ini kita kedatangan head unit ya, kiriman dari Ajril Variasi Audio ya. Dan ini kasusnya botlop ya, botlop di Android ya, atau mentok logo di Android ya. Dan ini head unitnya merek DHD ya. Saya tipenya kurang tahu, nanti kita cek ya sama-sama. Oke, kita cek dulu ya head unitnya. Pertama-tama kita cek dulu. Biasa kita melakukan pengecekan menggunakan aki motor ya. Kita lakukan dulu pakai aki motor, kita nyalakan dulu pakai aki motor ya. Kabel merah dan yang kuning itu kita satukan ke kutub positif ya, dan yang hitam kita sambungkan ke kutub negatif ya. Oke, baik, kita akan sambungkan dulu. Oke, menyala ya. Nah, di sini ada logo Android ya. Kita tungguin beberapa saat. Memang ini kondisinya botlop dan tidak masuk ke menu ya, kasusnya ya. Oke, langsung saja kita bongkar ya. Nah, di sini ada baut ya, 4 baut. Yang pertama itu pembukaan baut yang itu ya, yang di casingnya. Lalu kita lanjutkan pembukaan baut yang di papan PCB-nya ya. Dan awas, hati-hati, ada fleksibel, jangan sampai robek atau tertarik ya. Nah, di sini letak posisi IC-nya ya, di belakang ya. Ini namanya IC MMC ya, atau IC memori internal ya, atau program ya. Bisa juga ini IC flash. Nah, ini IC ini menyimpan semua data program sistem Androidnya ya, sekaligus dia menjadi memori internal dari head unit ini ya. Jadi bila mana ada kendala dalam masalah software atau data atau program, pasti targetnya di IC MMC ini ya. Kawan-kawan, terus ya stay di video ini karena ada tips dan trik untuk head unit kawan-kawan itu tidak sampai terjadi botlop atau terjadi gagal booting ya. Karena head unit yang RAM-nya cuma 1 GB, kita paksakan untuk menginstal aplikasi-aplikasi atau menyimpan video-video yang memang tidak disarankan ya untuk head unit ini ya. Seperti handphone Evercross atau Mito atau apalah, itu bisa terjadi seperti ini ya, karena tingkat keamanan dalam suatu brand itu berbeda-beda ya. Contoh, kita disamakan dengan persamaan handphone Xiaomi dengan handphone Samsung ya. Yang rentan rusak dalam masalah software itu ternyata handphone yang memang brandnya itu menggunakan security yang memang tidak kuat ya. Karena security bisa kuat karena brand ya. Kalau menurut saya seperti Samsung, iPhone itu sangat-sangat ketat atau kuat ya. Jika terjadi masalah dalam program, dalam masalah program sistem, itu yang sering terjadi handphone yang memang brandnya itu masih lemah ya di pasaran ya, atau kualitas programnya itu masih gampang termasuk oleh virus. Nah, di sini
saya menjelaskan sedikit tentang masalah head unit ini ya. Kenapa terjadi gagal booting atau bootloop atau yang lainnya ya. Intinya gagal sistem lah, ada force close gitu kan. Terus ngehang, ngeblank atau ngelag. Itu disebabkan yang pertama, kita tidak memperhatikan penyimpanan internal ya. Berapa kapasitas memori internal yang ada di head unit dan berapa yang harus kita pakai ya. Terus yang kedua, itu aplikasi-aplikasi yang tidak penting dan memang aplikasi yang menimbulkan virus atau iklan-iklan itu bisa membuat head unit kita menjadi lelet ya atau lambat. Nah, di sini proses sudah kita jalankan ya. Kita masuk ke UP box ya. Kita pasangkan ke UP box untuk mereset IC MMC ini ya, karena di head unit tidak bisa masuk recovery ya. Nah, ini sudah terbaca ya semua programnya di sini. Lalu kita factory reset ya di tab user area ya. Di sini prosesnya enggak lama ya, kita sambil menekan IC-nya supaya terbaca. Nah, ini keterangan isi dari IC tersebut ya. Di situ ada partisi-partisi untuk program-program yang memang ditunjukkan untuk head unit ini ya. Harusnya jika seperti ini kita harus membackup-nya terlebih dahulu ya, karena ini prosesnya emang buru-buru. Kita langsung saja di factory reset ya. Fungsinya pembackupan itu jika terjadi kerusakan hardware pada IC MMC-nya dan kita akan menggantinya, backupan tersebut bisa dimasukkan kembali ya ke IC yang baru ya. Dan ini persamaannya itu bisa mengambil dari IC handphone ya. Nah, di sini udah selesai ya, kita identify kembali dan kita lihat lagi. Oke, di sini udah selesai ya, udah beres ya, permasalahan pada IC MMC ini sudah down ya. Lanjut, kita akan pasang kembali ya. Jadi kita mencetak dulu si IC MMC-nya supaya kaki-kaki IC MMC-nya itu bisa ditempelkan lagi atau disolder lagi ke papan PCB-nya ya. Jadi seperti itu kawan-kawan. Kalau misalkan head unit mau awet atau tidak gagal booting, kita pergunakan dengan bijak ya, atau pergunakan dengan sesuai kebutuhan pada head unit tersebut. Contoh, head unit tidak boleh dipakai WhatsApp, Facebook, dan tidak boleh mengandalkan penyimpanan internal terlalu berlebihan ya pada head unit ini ya, karena head unit ini sudah dilengkapi dengan dua USB ya, atau dua colokan untuk flash disk ya. Kita bisa menyimpan video, foto, dan lain-lain itu di flash disk ya, karena jangan sampai kita mengandalkan di memori internalnya saja. Itu bakal memberatkan head unit tersebut dan akhirnya gagal booting. Dan tips yang terakhir dari saya menyarankan untuk mematikan atau mendisable YouTube Play Store dan Google Play Store ya, karena itu bisa memancing virus masuk ke dalam head unit tersebut ya, melalui mendownload aplikasi-aplikasi yang memang tidak jelas ya. Makanya saya menyarankan atau merekomendasikan head unit ini tidak usah diaktifkan ya untuk Play Store dan Google Play Store ya. Dan YouTube-nya juga kita akan mengganti dengan YouTube Panced ya. YouTube Panced ini seperti YouTube Premium tanpa iklan. Di akhir video saya akan menginstalkan
YouTube pancet tersebut ya, dan saya akan menjelaskan secara detail YouTube pancet ini kelebihan dan kekurangannya apa ya. Tapi selama saya pakai 1 tahun ini YouTube pancet tidak ada kendala sama sekali ya, malah dia bisa memaksimalkan head unit kita untuk bekerja lebih efisien lagi ya. Nah, ini sudah selesai, lalu kita akan mencobanya menghidupkan. Nah, ini fleksibelnya kita pasang kembali. Setelah kita pasang, kita baut dulu ya, baut seperti biasa, dan kita nyalakan lagi menggunakan aki ya. Nah, di sini kita menunggu booting selesai ya, karena booting pertama kali emang agak lama ya. Paling lama itu nggak nyampe 1,5 jam ya, atau 30 menit. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan bagaimana sih pemakaian head unit supaya tidak seperti gagal booting ya, seperti head unit DHD ini. Ini kasus banyak ya masalah head unit botlop gagal booting. Yang pertama, head unit ini kapasitas RAM-nya kecil dan internalnya pun kecil dan tidak sesuai dengan versi Android yang diberikan ya. Versi Androidnya sudah tinggi ya. Nah, disinilah kita harus menggunakan trik yang emang wajib dipakai untuk di semua head unit Android yang Cina ini ya. Nah, ini udah nyala ya, alhamdulillah udah bisa menyala lagi. Lalu kita coba matikan dulu ya. Yang pertama kita cari pengaturan. Di sini ada pengaturan ya. Lanjut kita cari pengaturan aplikasi atau aplikasi manager ya. Di sini kita cari aplikasi. Nah, ini aplikasi ya. Kita tampilkan semua. Sebenarnya kalau misalkan kita mematikan YouTube bawaan sama Play Store, Google Play Service, itu bisa memaksimalkan kinerja head unit ya, sehingga head unit itu tidak terlalu lemot ya, atau tidak terlalu nge-lag ya, karena kapasitas yang akan bertambah terus itu di Google Play Service ini ya. Dia akan melakukan update lagi dan update lagi ya, sesuai versi yang diluncurkan. Tiap kali ada upgradean ya. Nah, di sini kita akan menginstal pancet ya. Nanti linknya saya kasih ya, link pancetnya ya. Ini saya cek tipenya, siapa tahu kawan-kawan punya head unit yang sama tipenya seperti ini ya dan mengalami gagal booting. Saya kasih cara dan tutorialnya, dan bagi kawan-kawan yang ingin memakai jasa saya untuk reparasi head unit yang botlop, silahkan kontak WhatsApp saya dan langsung japri lah ke nomor yang saya kasih ya. Kita masukkan dulu ke WiFi ya. Tentunya kita koneksikan dulu ini ke WiFi. Oke, kita tunggu dulu, dan ini sudah terkoneksi ya. Selanjutnya oke, dan kita langsung saja menuju ke blog saya ya, teknisi kampungan double N ya .blogspot.com ya. Nanti di situ ada link pancet ya.
Link pancetnya nanti ada di situ. Langsung linknya aja di copy dan di download di Google Drive-nya ya. Cuman 4 MB kecil ya untuk ukuran YouTube, dan nanti 4 MB itu nanti ada downloadan lagi aplikasinya di dalam Pancet Manajernya ya. Nah ini di copy ya. Kita download langsung di head unitnya ya, langsung kita pastekan saja. Oke, langsung dipaste. Kita langsung ke Google Drive ya, diarahkan ke Google Drive, langsung kita download aja sini. Kawan-kawan perhatikan ya setiap detailnya atau setiap step-stepnya supaya kawan-kawan berhasil menginstal aplikasi Pancet ini ya. Oke, dan kita langsung install ya di head unit. Nanti kalau misalkan sudah beres mendownload aplikasinya, langsung kita install saja ya di sini. Nah, langsung kita buka ya. Nah, di sini diarahkan ke aplikasi manajernya ya. Nah, kita klik yang sebelah kanan bawah ya, pojok kanan. Nah kita diarahkan ini ada 3 ya, kita ambil mikro G ya, Pancet Micro G ya. Ini sebagai sistem untuk bisa menjalankan Pancet ya, YouTube-nya ya, bukan aplikasi YouTube Pancetnya, tapi ini seperti Pancet Micro G yang harus diinstal untuk menjalankan YouTube Pancet ya, seperti itu ya. Dan ini aplikasi yang kita install yang pertama itu adalah manajernya ya, atau Pancet manajernya ya, seperti wadahnya ya. Di dalam manajer Pancet ini ada 3 aplikasi. Yang pertama YouTube Pancet, yang kedua YouTube Musik, yang ketiga Micro G ya, Pancet Micro G ya. Yang pertama kita install Pancet Micro G nya terlebih dahulu ya. Kita download, ini lumayan agak gede ya, harus koneksi internetnya yang bagus ya, tapi enggak terlalu besar sih, 50 MB lah kalau nggak salah. Kita tunggu dulu sampai Micro G nya terinstall ya, nanti dia otomatis menginstalasi sendiri ya. Lanjut lagi, ini install YouTube Musik ya, atau nanti dulu lah YouTube Musik. Kita langsung saja ke YouTube Pancetnya ya. Nah di sini di pojok kanan ada tanda panah ke bawah ya, kita lakukan download kembali ya. Nah di sini ada YouTube Pancet ya. Nah YouTube Pancet, dan kita tunggu sampai downloadingnya beres. Oke, lanjut kita melakukan penginstalan YouTube-nya ya, YouTube Pancetnya. Langsung kita instalkan saja. Kita tunggu sampai instalasinya berhasil ya. Nah, langsung saja kita buka ya YouTube-nya ya, YouTube Pancetnya. Nah, di sini
Turun 20 pertama, menang putih. Oh, ya. Nah, jadi keterangannya ya YouTube Pancet ini seperti YouTube Premium nih. Jadi bisa diminimalisir, terus bisa di hid ya, atau disembunyikan YouTube-nya, audionya tetap menyala, dan iklan juga tidak ada ya, tidak ada iklan. Pokoknya banyak kelebihannya, kekurangannya cuman sedikit sih. Jadi nanti ada yang terinstall aplikasi manager di pilihan aplikasinya ya. Jadi kita pilihnya aplikasi YouTube Pancetnya itu aja sih. Bisa login Google juga bisa gitu. Oke, terima kasih, sampai situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.